Diandra, kita awali informasi yang pertama pemirsa, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia menawarkan pembelian barang atau impor barang dari Amerika Serikat sebesar 34 dolar Amerika, di mana tawaran tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya perundingan Indonesia terhadap tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Erlangga mengatakan jumlah tawaran pembelian barang impor Amerika Serikat tersebut lebih besar dari surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat yang mencapai sekitar 19 miliar dolar Amerika. Adapun pembelian barang dari negeri Paman Sam tersebut bakal terdiri dari beberapa kategori, mulai dari sektor energi, pertanian, hingga dalam bentuk investasi. Erlangga mengatakan BUMN dan Danantara akan ikut terlibat dalam perjanjian dagang ini. Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak short term tetapi bisa long term, ini akan istilah Pak Presiden pakpok. Jadi kita, atau bahasa jelasnya KIT, jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar, tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat surplus neraca perdagangan dengan Amerika Serikat mencapai 8,28 miliar dolar Amerika pada Januari hingga Mei 2025. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat surplus neraca perdagangan dengan Amerika Serikat mencapai 8,28 miliar dolar Amerika pada Januari hingga Mei 2025. Angka ini semakin tinggi dibandingkan dengan 6,42 miliar dolar Amerika pada Januari-April 2025. Adapun komoditas penyumbang surplus terbesar dengan Amerika Serikat antara lain mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, dan pakaian. Pada saat yang sama, defisit neraca perdagangan dengan China mencapai 8,86 miliar dolar Amerika pada Januari-Mei 2025. Angka ini makin dalam dibandingkan dengan 6,9 miliar dolar Amerika pada Januari-April 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro 2025. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 hingga 5%. Sementara itu inflasi diproyeksikan pada kisaran 2,2 hingga 2,6%. Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah menyepakati outlook asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Berdasarkan hasil kesepakatan, sejumlah indikator makro mengalami penyesuaian seiring perkembangan ekonomi global dan domestik hingga paruh pertama tahun ini. Pemerintah dan DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 hingga 5%. Sementara itu, inflasi diproyeksikan pada kisaran 2,2 hingga 2,6%. Tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun diperkirakan stabil pada kisaran 6,8 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati nilai tukar rupiah pada 2025 akan mencapai 16.300 per dolar Amerika hingga 16.800 rupiah per dolar Amerika. Untuk harga minyak mentah Indonesia, outlook disesuaikan ke kisaran 68 dolar Amerika per barel hingga 82 dolar Amerika per barel. Sementara itu, lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 593 barel hingga 597 barel per hari. Serta lifting gas bumi mencapai 976.000 hingga 980.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan APBN 2025 secara hati-hati, kredibel dan responsif terhadap dinamika perekonomian global. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan terdapat investasi senilai 2.000 triliun rupiah gagal terrealisasi di tahun 2024. Gagalnya investasi besar tersebut disebut-sebut terkait masalah perizinan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan adanya investasi yang gagal terrealisasi di tahun 2024. Dirinya menyebut jumlahnya cukup besar, bisa mencapai 2.000 triliun rupiah. Menurut Todotua, gagalnya investasi tersebut terkait masalah perizinan. Selain itu, masalah iklim investasi yang tidak kondusif serta tumpang tindihnya berbagai peraturan juga menjadi penyebabnya. Lantaran inilah yang kemudian membuat Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan reformasi birokrasi, termasuk dalam hal kemudahan perizinan. Kementerian Investasi sendiri kini menangani setidaknya 1.700 perizinan yang berkaitan dengan 17 kementerian dan lembaga. Kita menumbuhkan angka di tahun 2024 itu angka unrealisasi investasi itu sekitar 1.500-an, mungkin tembus ke angka 2.000 triliun. Unrealisasi investasi. Kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti kayak begini. Perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif. Iya kan? Berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lain-lain. Tentunya ya ini memang harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama, dan kita Kementerian Investasi di bawah Menteri Bapak Rosan Ruslani memang punya keinginan yang sangat besar untuk kita bisa mereformasi ini. Untuk itu ke depannya, pemerintah untuk memprioritaskan persoalan kemudahan investasi juga kepastian terhadap perizinan berusaha. Selain itu, pemerintah harus menerapkan sistem fiktif positif, di mana lewat sistem fiktif positif izin usaha dapat otomatis terbit jika Kementerian Teknis tidak menerbitkan izin sesuai tenggat waktu yang disepakati. Tim Liputan IDX Channel.